balik ke Fadu hari ini, Anandi membela Bori si wanita penyihir. Setelah Gauri pergi, Byron ingin menelpon Jagdish dan memberitahu tentang Gauri yang datang ke rumah. Namun Anandi melarangnya. Di perjalanan, Gauri memikirkan tentang perkataan Anandi Byron serta tantangan dari Sumitra. Lalu dia melihat ponselnya dan terdapat banyak panggilan dari jagat. Dalam hati Gauri mengatakan jika mulai sekarang dia harus membuat Jagdish melupakan keluarganya. Dia akan membuktikan jika cintanya yang akan menang dan cinta keluarganya adalah palsu. Di rumah Madan Singh, Syam memberitahu keluarga tentang perkembangan kaki Varun dan kemungkinan akan segera pulih. Syam meminta Sukna untuk mengabari Jagdish dan berterima kasih kepadanya. Namun Sukna ragu untuk menelponnya tapi Syam dan Varun meyakinkannya. Sukna kemudian menelpon Jagdish, keduanya merasa canggung. Kemudian Sukna mengatakan tentang perkembangan Varun. Sukna berterima kasih pada Jagdish karena telah mengirimkan CD terapi untuk Varun. Jagdish senang mendengar kabar tersebut. Sukna mengakhiri telepon. Jagdish berniat memberitahu Gauri, namun Gauri tidak berada di rumah. Tak lama Gauri kembali ke rumah. Jagdish menemuinya dan langsung menceritakan tentang perkembangan kaki Varun. Gauri merasa kesal. Dia mengatakan jika Jagdish hanya memikirkan keluarganya bukan dia. Jagat tidak menanyakan tentang kabarnya bahkan tidak menawarkannya sebuah minum. Jagdish pun balik marah pada Gauri karena pergi tanpa sepengetahuannya dan tak ada kabar darinya. Jagat pergi. Kemudian Gauri mengingat perkataan Sumitra. Lalu dia menemui Jagdish dan memeluknya dari belakang. Gauri meminta maaf pada Jagdish karena telah merusak suasana hatinya yang sedang bahagia. Dia beralasan karena merasa kelelahan setelah perjalanan jauh. Gauri melanjutkan jika sekarang dia ingin mendengar cerita tentang Varun. Dia ingin mengucapkan selamat pada Sukna dan Syam namun mereka mungkin tidak akan menyukainya. Jagdish tersenyum pada Gauri. Lalu mereka berdua berpelukan. Dalam hati Gauri merasa senang karena Jagat bersamanya dan dia bisa mengendalikan Jagat. Dia yakin akan memenangkan tantangan dari Sumitra. Di rumah Singh, seorang lelaki datang memberitahu Anandi jika seorang anak telah hilang. Lelaki itu menuduh jika itu adalah perbuatan dari wanita penyihir. Anandi memanggil Sumitra dan Gehna. Dia mengatakan akan pergi dan mencari anak itu. Anandi pergi. Anandi tiba di rumah warga. Seorang ibu sedang menangis dan mengatakan jika anaknya telah hilang. Warga kembali mengatakan jika itu adalah perbuatan wanita penyihir. Seorang lelaki mengatakan jika dia melihat Bori mengintai anak-anak saat bermain. Anandi tidak mempercayai hal itu karena tidak ada yang melihat jika Bori membawa anak itu. Untuk mencari tahu, Anandi memutuskan pergi ke rumah Bori bersama warga. Di perjalanan mereka melewati semak-semak. Di tengah perjalanan mereka bertemu seekor kucing. Warga menjadi takut dan memutuskan untuk berhenti mencari karena menganggap jika kucing itu adalah pertanda hal buruk, maka hanya tersisa dua lelaki yang ikut bersama Anandi dan yang lainnya kembali serta mengabari Byron dan Fasan. Kemudian sampailah mereka di sebuah gubuk. Namun warga mengingatkan Anandi untuk tidak masuk, tapi Anandi memutuskan untuk masuk sendirian dengan bermodalkan sebuah senter. Anandi merasa sedikit takut di ruang yang begitu gelap, namun langkahnya terhenti saat selendang Mi ada yang menariknya. Ternyata selendang Anandi tersangkut di sebuah paku. Kemudian Anandi melepaskan selendang dari paku. Dia melanjutkan perjalanan. Suasana semakin seram saat Anandi melihat sebuah boneka dan terdengar suara tangisan. Kemudian Anandi tertuju pada sesosok wanita. Anandi kaget dan sedikit takut. Namun tiba-tiba senter menjadi mati. Anandi berusaha menghidupkan senter kembali. Ketika senter menyala, wanita tersebut menghilang. Anandi terus mencari. Wanita itu berlari di belakang Anandi. Anandi berteriak untuk berhenti dan berjanji tidak akan melukainya. Wanita itu melempar batu pada Anandi lalu berlari menuju sebuah ruangan dan menutup pintu. Anandi mengetuk pintu dan mengatakan jika dia tidak akan melukainya. Wanita itu membuka pintu dengan sebuah kapak di tangannya. Anandi terkejut melihat luka di muka wanita itu. Anandi memperkenalkan dirinya dan mengatakan jika dia adalah kepala desa dan akan membantunya. Wanita itu mulai menangis. Anandi menenangkannya dan bertanya apakah dia mengetahui seorang anak yang hilang. Tapi wanita itu tidak menjawab.
Anandi memintanya berbicara karena warga sedang mencari anak itu. Anandi juga meminta wanita itu tetap berada di sini, karena jika anak itu tidak ditemukan maka warga akan menghabisinya. Kemudian Anandi pergi keluar. Anandi mengajak dua warga yang di luar untuk menemui Byron. Di tengah perjalanan Anandi bertemu Byron, Vasan dan warga. Ibu Raju masih menangis. Dia bertanya tentang anaknya pada Anandi. Anandi mengatakan jika dia telah menemui wanita itu dan dia tidak menculik Raju. Namun warga tidak percaya dan yakin jika wanita penyihir itulah yang melakukannya. Warga mempertanyakan tanggung jawab Anandi. Kemudian Anandi meminta Vasan menjaga keamanan wanita itu, dan dia pergi bersama Byron untuk mencari Raju. Anandi mencari tahu tentang menghilangnya Raju dari temannya. Anak itu mengatakan jika mereka tadi siang sedang bermain petak umpet. Anandi meminta anak itu untuk memanggil semua anak yang bermain petak umpet. Sementara itu, warga yang sudah tidak sabar lagi masuk ke dalam gubuk dan mencari wanita itu. Warga menangkapnya dan memukulinya. Wanita itu berteriak jika dia bukan orang jahat dan dia tidak menculik. Namun warga masih tetap saja memukulinya. Warga lain menyuruh untuk mengikatnya dan melemparinya dengan batu. Vasan datang dan menghentikan mereka tapi warga tetap saja tidak berhenti. Vasan meminta mereka tenang sampai Anandi datang. Tapi warga tidak sabar dan malah menjelekkan Anandi karena tidak bisa menyelesaikan masalah mereka. Vasan meminta warga mendengarkan Anandi karena Anandi adalah kepala desa mereka. Namun warga tidak mau mendengarkannya dan menyeret wanita itu keluar. Sementara itu Anandi dan anak-anak ke tempat di mana anak-anak bermain petak umpet. Anandi melihat sebuah rumah bertingkat 2 dan bertanya pada Samir. Samir mengatakan jika itu adalah rumah Raju tapi dia tidak yakin jika Raju bersembunyi di rumahnya sendiri. Saat itu warga masih emosi. Mereka mengatakan jika Anandi tidak tahu apa-apa tentang masalah ini dan tidak bisa menyelesaikannya, bahkan warga menuduh Anandi tidak becus menjadi kepala desa. Warga memutuskan melempari wanita itu dengan batu. Vasan tidak bisa menahan amukan warga. Kemudian Anandi datang dan menghentikan warga. Ibu Raju memanggil Raju dan memeluknya. Raju mengatakan jika tadi siang mereka bermain petak umpet dan dia bersembunyi di lantai 2 rumah mereka dan dia tertidur. Wanita itu memanggil-manggil nama Anandi. Anandi berteriak marah kepada warga, mengapa mereka main hakim sendiri tanpa ada bukti? Mengapa mereka menghukum orang yang tidak bersalah? Warga hanya terdiam dan tertunduk. Anandi mengatakan jika wanita ini adalah orang baik. Anandi memberitahu siapa wanita itu dan orang tuanya. Anandi mengatakan jika wanita itu adalah korban perjodohan waktu kecil, dia disiksa oleh keluarga suaminya dan dia ditinggalkan suaminya menikah karena dia tidak bisa mempunyai anak. Kondisinya semakin parah ketika kedua orang tuanya meninggal. Anandi mengatakan jika mereka seharusnya merawat wanita ini dan membawanya ke rumah sakit. Anandi mengancam ingin mengundurkan diri dari jabatan kepala desa. Dia tidak mau menjadi kepala desa di mana warganya tidak ingin mendengarkan kata-katanya dan melakukan tindakan yang tidak manusiawi seperti itu. Warga terkejut mendengar itu. Kemudian Anandi membawa Bori ke rumah sakit. Lalsing mengatakan jika secara fisik Bori baik-baik saja tetapi secara mental dia memerlukan penanganan khusus. Anandi mengatakan pada Bori untuk melupakan semua yang telah terjadi dan memulai kehidupan yang baru. Dua orang wanita datang untuk menemui Bori. Dia membawa prasat untuknya namun Anandi hanya diam tidak mengatakan apapun. Anandi pergi dan berpikir setidaknya warga sudah mau menerima Bori.